Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Danianti, NIM Q1A119072, kelas ITPB 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk fermentasi kecap manis. Kita mulai dari halaman pertama, yaitu pengertian kecap manis. Kecap manis adalah kecap kental yang memiliki cita rasa manis berasal dari gula aren. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kecap manis adalah kedelai, tetapi populer dibuat dari kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Kacang kedelai hitam difermentasi selama beberapa bulan hingga permukaan kedelai tertutup jamur. Bagian ini disebut koji. Kemudian, koji direndam pada larutan garam, disebut morimi kecap. Jenis ini sangat mudah ditemukan di Indonesia dan menjadi salah satu bahan masakan penting dalam masakan Indonesia, misalnya nasi goreng, mie goreng, sate, tongseng, semur. Kecap manis juga kerap kali dicampur sambal menjadi sambal kecap. Kecap dapat dicampur bersama masakan ketika dimasak atau dinikmati sebagai saus. Proses fermentasi kecap. Secara umum, proses pembuatan kecap meliputi sortasi kedelai, perendaman, perebusan, pendinginan, peragian, fermentasi 1, penjemuran fermentasi 2, atau perendaman dalam larutan garam 20% minimal 1 bulan, penyaringan, pemberian gula dan bumbu padat filtrat, perebusan, pengemasan. Proses fermentasi pada industri kecap menggunakan jamur Aspergillus sajoe atau Aspergillus oryzae. Mula-mula kedelai difermentasi dengan kapang Aspergillus sp atau Rhizopus sp menjadi semacam tempe kedelai. Kemudian tempe ini dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Mikroba yang tumbuh pada rendaman kedelai pada umumnya dari jenis kamir dan bakteri tahan garam, seperti kamir Zygosaccharides dan bakteri susu Lactobacillus. Mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam amino dan komponen rasa dan aroma, serta menghasilkan asam. Kedelai akan terfermentasi pada larutan dengan kadar garam 15-20%. Kecap pangan hasil fermentasi berupa cairan berwarna coklat gelap dengan rasa asin, manis atau kombinasinya yang digunakan sebagai penyedap makanan. Bahan utama yaitu pada mulanya kedelai, perkembangan lebih lanjut kecipir, kacang, gude, ikan, air kelapa. Mekanisme terbentuk senyawa flavor pada pembuatan kecap di sini bisa kita lihat sendiri, yaitu dari protein hidrolisis ke berbagai jenis asam amino. Metode pembuatan. Ada dua metode pembuatan kecap. Yang pertama itu hidrolisis asam, lebih mudah, lebih cepat, cita rasa kurang baik, dan kerusakan zat gizi. Yang kedua fermentasi, yaitu lebih lama, lebih sulit, dan cita rasa lebih baik. Pembuatan kecap secara hidrolisis asam. Di sini bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya metode fermentasi. Perendaman kedelai, penghilangan kulit, pemasakan, inokulasi kapang, fermentasi tahap 1, pencampuran dengan larutan garam, fermentasi tahap 2, penyaringan, penambahan rempah, gula merah, pasteurisasi. Perendaman kedelai yaitu selama 16 jam memudahkan pengupasan, penghilangan kulit, memudahkan pertumbuhan kapang dan cita rasa. Inokulasi kapang bisa kita lihat sendiri di sini. Perendaman kedelai, penghilangan kulit, pemasakan, inokulasi kapang. Fermentasi tahap 1 yaitu pencampuran dengan larut garam, fermentasi tahap 2 penyaringan, penambahan rempah, gula merah dan pasteurisasi. Fermentasi koji. Di sini dapat kita lihat slide berikutnya, pencampuran dengan brine. Di sini juga dapat kita lihat pencampuran brine bagaimana. Fermentasi moromi. Ini yang disebut dengan fermentasi moromi. Penambahan gula dan bumbu. Kecap tambah bumbu, dididihkan lalu disaring, kemudian ditambahkan gula merah lalu dipanaskan dan kemudian disaring. Bumbunya yaitu keluak, lengkuas, serai, daun salam, dan pekak. Di sini dapat kita lihat keluak, gambarnya begini, pekak dan lengkuas. Bahan pengawet yaitu Na-benzoat 1000 ppm, mencegah kerusakan oleh jamur dan bakteri. Biji kedelai dibersihkan, biji kedelai direndam 12 jam, kemudian direbus 4-5 jam sampai lunak, kemudian ditiriskan.
didinginkan, ditempatkan dalam rak bambu atau keranjang, ditumpuk, ditutupi dengan karung goni, plastik, polietilin atau daun pisang. Kemudian inkubasi diberi ragi sampai tercampur dengan tepung tapioka. Lalu inkubasi 3-12 hari. Kemudian diremah, dijemur, ditampi untuk menghilangkan kulit dan spora. Lalu dimasukkan ke dalam wadah dari kayu, gentong tanah atau plastik. Tambahkan larutan garam 2-30% dan difermentasikan sampai 120 hari. Dibuka agar sinar matahari masuk. Lalu rebus dan saring. Lalu tambahkan gula merah dan rempah-rempah, rebus dan diaduk. Kemudian saring, dinginkan dan botolkan. Kecap siap disajikan. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.